Bung Karni Ilyas berikan komentar pedas tentang timnas. Wow, kata itulah kita sematkan untuk tim nasional Indonesia, yang mana mendapatkan kritikan pedas dari salah satu jurnalis terkenal, yaitu Bung Karni Ilyas. Lantas apa yang dikritik beliau? Yuk, menarik kita bahas. Iya. Oke abangku, jadi ini lagi panas banget di sosial media memberitakan tentang pemain naturalisasi. Nah, jadi kemarin DPR baru mengesahkan Luke Fikri dan Michelle Baker untuk join ke skuad timnas senior. Ternyata usut punya usut, dalam proses naturalisasi ini berbuntut panjang, yang mana banyak ya komentar-komentar pedas yang mengarahkan kepada timnas. Kenapa timnas selalu masif dalam proses naturalisasi? Bukankah kita sudah punya banyak pemain naturalisasi, lantas ngapain lagi nambah-nambah pemain naturalisasi? Itulah mungkin yang dipermasalahkan. Dan di sini diwakilkan ya, mungkin bisa kita bilang ya, keresahan ini oleh Bung Karni Ilyas melalui cuitannya di X, yang mana mengatakan, saya cuma mau bertanya ya, apa masih kurang banyak pemain naturalisasi di timnas kita? Sederhana kan? Hari ini DPR menyetujui 2 pemain asing jadi WNI. Saya sebagai rakyat biasa ingin bertanya. Itu cuitan beliau di akun X, di sosmed X. Sontak ini mengundang reaksi. Ada yang pro dan ada yang kontra. Memang kita tahu ya, semua orang bebas berpendapat dan setiap orang juga bebas untuk mengomentari pendapat, kan gitu. Nah, jadi yang rame di sini adalah statement Bung Karni Ilyas yang mengatakan, kan udah banyak pemain naturalisasi kita, ngapain lagi naturalisasi? Saya ini bertanya nih, karena kemarin DPR baru mengumumkan 2 lagi nih, mengesahkan 2. Nah, itu merajut kepada Michelle Baker dan Luke Fikri. Nah, di sini datanglah komentar yang baik dan budiman, kan, yang mengatakan ya kita juga pengen melihat pemain kita dipenuhi dengan pribumi. Itu ada juga yang komentar gitu. Ada juga yang tetap mendukung Karni Ilyas dengan mengatakan, iya kita udah terlalu banyak ini pemain-pemain bule, katanya, pemain-pemain Belanda, pemain-pemain luar negeri yang bukan orang Indonesia, seperti itu. Tapi tak sedikit orang juga justru kontra dengan Bung Karni Ilyas dengan mengatakan, kalau kayak gitu kita mengandalkan pemain lokal, kapan kita majunya? Kita dulu dipenuhi dengan pemain lokal, ada pernah masuk ronde 3, ada pernah masuk ronde 4? Nggak pernah. Kita langsung terpongkeng, kita langsung hancur lebur di fase ronde 2. Dan itu bisa kita lihat jelas ketika di tahun 2000 kualifikasi Piala Dunia 2022. Yang mana Indonesia satu grup sama Malaysia, Thailand, Vietnam, Uni Emirat Arab. Itu negara-negara Asia Tenggara loh mayoritas. Itu pun kita hancur lebur. Nah, kemudian ketika sudah masih proses naturalisasi tadi, muncullah Rapai Strike, muncullah Tom Hai, Jazz, Ragnar, DKK, Kevin dan sebagainya. Kita akhirnya mampu ke ronde 3 untuk kali pertama. Dan bahkan kita mengalahkan Arab Saudi untuk kali pertama dalam sepanjang sejarah. Dan yang mana kita berhasil lolos ke ronde 4 untuk kali pertama juga. Dan hampir aja kita lolos. Tapi itu tadi karena ada kesalahpahaman, atau bukan kesalahpahaman ya, tapi kurangnya ya bersabar ketum PSSI kita sehingga mengganti pelatihnya dan ternyata menjadi bencana. Nah, di sini juga banyak orang yang menyoroti, lah kalau kayak gitu ceritanya, emang pernah rupanya jurnalis Prancis itu ngomentari timnas Prancis. Kira-kira di Maroko ada nggak ya jurnalis Maroko yang ngomen kayak gitu juga? Karena apa? Karena Maroko kemarin main di Piala Dunia yang ketika itu berhasil menahan imbang Brazil, ya siapa yang nggak kenal Brazil dengan kemampuan yang luar biasa, itu bisa ditahan imbang sama Maroko. Bahkan Maroko bisa aja unggul sebenarnya. 11 starting line up mereka itu tidak ada satupun pemain yang lahir di Maroko. Semua itu lahir di mana? Di luar negeri. 11 pemainnya pemain naturalisasi. Tapi tak pernah ada komentar dari jurnalis mereka yang mengatakan, wah ini bukan pemain kita. Wah ini pemain naturalisasi. Kenapa banyak kali pemain naturalisasi? Kenapa ini dan itu dan itu dan itu? Bukannya kita udah banyak pemain naturalisasi, kenapa muncul lagi? Lah ini kenapa starting 11 semua pemain naturalisasi? Gak ada. Gak ada sedikit pun jurnalis orang itu ngomong kayak gitu.
Terbukti kan, dari peringkat 80-an, sekarang udah peringkat 6 Maroko. Bayangkan teman-teman. Tengok Mazraoui, lahir di Belanda. Kan Mazraoui itu. Berarti kan kayak orang Indonesia juga tuh. Jazz yang lahir di Belanda. Atau mungkin kayak Kevin Dix lahir di Belanda. Tom Hai lahir di Belanda. Tapi mereka membela Indonesia. Udah gitu juga Mazraoui membela Maroko. Gak ada salahnya. Namanya juga punya darah keturunan. Kecuali kita tadi menaturalisasi sejumlah pemain yang mana mereka itu tidak punya darah Indonesianya. Itu layak kita pertanyakan. Contoh kayak Maklok, Christian Gonzalez. Itu kan sejumlah pemain yang gak punya darah keturunan. Tapi mereka bermodalkan 5 tahun menetap di Indonesia. Nah kalau yang kita naturalisasi itu yang kayak gitu. Yang kayak Osa Saha ya itu layak dikomentari sama DPR lah mungkin misalnya. Atau mungkin jurnalis-jurnalis kita. Tapi ini yang mana pemain-pemain kita itu punya darah keturunan. Ini bukan pemain antah berantah, bukan nggak punya darah Indonesia. Mereka punya kakeknya orang Indonesia, neneknya orang Indonesia, bahkan emak bapaknya juga ada yang orang Indonesia. Jadi apa salahnya jika mereka itu memperkuat negara bapak mamanya, negara kakek neneknya? Nggak ada yang salah. Yang salah itu kalau misalnya kita menaturalisasi pemain yang nggak ada darah keturunannya kayak negara tetangga. Nah, itu salah. Kan? 7 pemain ilegal, pemain skandal, pemain tipu-tipu. Yang mana 7-7-nya nggak pernah punya darah warisan negara mereka, tapi mereka berani menaturalisasinya. Yang dari negara Argentina lah, dari negara Amerika Latin, Eropa dan sana lah. Padahal mereka nggak punya sejarahnya, punya hubungan gitu. Kalau Indonesia kan jelas sering mendapatkan komunikasi dengan Belanda. Kenapa? Karena kita sempat dijajah dengan Belanda, kita sempat dijajah sama Jepang. Jadi wajar jika nanti ada sejumlah pemain yang keturunan dari Jepang, keturunan dari Belanda, karena sejatinya kita juga pernah hidup bersama dengan mereka. Nah seperti itu. Nah makanya banyak di sini netizen yang langsung marah ya mendengar statement ini. Kok kayak gini masih tetap aja dibahas-bahas pemain naturalisasi ini. Karena sejumlah orang udah mulai sadar sebenarnya kita nggak bisa berkembang kalau hanya memakai pemain lokal. Bisa kita sebenarnya berkembang, tapi pondasinya mesti kuat. Pertanyaannya, apakah timnas kita ini yang khususnya pemain lokal ini pondasinya kuat? Tidak. Untuk sekelas passing, crossing, controlling, finishing aja kita masih berantakan tuh pemain-pemain dasar kita, pemain lokal kita. Mudah jatuh, teknik dasar aja masih hancur lebur, masih kasar lah. Teknik dasarnya masih kasar, belum halus. Dan itu bisa kita saksikan dari timnas under 19 kemarin. Yang dipegang sama Coach Nova, gimana kita garuk-garuk kepala nontonnya. Tapi ketika kita nonton timnas yang dipenuhi dengan pemain yang dipenuhi dengan pemain naturalisasi, walaupun masih kelompok umur, enak cuy. Terbukti waktu zaman Ivar Yener DKK under 23, belum senior mereka, under 23, Justin Abner, Ivar Yener, Nathan Chon, Rafael Strike. Ketika ada mereka, enak permainan timnas. Justru kayak Witan, kayak Marcelino, itu malah justru makin keluar kemampuan mereka yang mungkin selama ini nggak keluar, terpendam, jadi makin terangsang. Permainan mereka jadi makin oke. Karena hadirnya sejumlah pemain yang meningkatkan kualitas mereka juga. Tapi dulu, wah payah cuy. Ya, dulu itu payah kali kita berkembang. Nah sekarang ketolong kali lah kita sama pemain-pemain diaspora. Jadi sebenarnya jangan kita pandangi lah, kalau menurut aku ya, pandangan aku ya. Jangan kita pandangi masalah kenapa kita menaturalisasi 2 pemain ini ke timnas kita. Bukankah kita udah banyak? Kan udah dibilang Pak Erick Thohir. Oke udah banyak, tapi misalnya nanti ada yang cedera, satu akumulasi satu cedera. Contoh kayak kemarin aja Jazz. Cedera dia. Kalau nggak ada kalau nggak ada Elkan Bagat, nggak ada Justin Abner, nggak ada Kevin Dix, selesai kita cuy. Cuma mengandalkan Rizky Ridho tok. Ini karena kebetulan kita punya banyak stok back, Elkan Bagat ada, Justin ada, Kevin Dix ada. Jadi nggak ada Jazz pun aman. Ya kan? Misalnya nanti kayak kemarin nggak ada Milano Jonathan cedera, tapi karena kita punya Ragnar Oratmangun, aman.
Nah itu tadi, ya kayak kemarin nggak ada Tom Hai, tapi kita punya Yepa Rienner, aman. Makanya di sini kita butuh pemain kalau bisa itu 33. 3 kali 11 kali 3 lah. Bahkan kalau misalnya Pak Erick Thohir bilang kalau bisa 4 atau 5. Berarti 55 pemain kalau bisa. Jadi patah tumbuh hilang berganti, belum selesai satu tuh patah udah satu ada penggantinya. Contoh kayak Jepang lah. Saking banyaknya pemain abroad mereka, cedera satu nggak pusing, ada lagi tambal sulamnya, mantap. Bang, tapi bisa itu Jepang nggak pakai pemain naturalisasi, bisanya orang itu jago. Itulah yang aku bilang tadi, pondasi mereka udah kuat, federasi mereka sehat. Kita tengok liganya, sampai liga berapa, bahkan liga mereka itu sampai ada Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4, Liga 5, 6, 7, 8, 9, ada sampai 10 liga stratanya. Setiap provinsi nanti ada liga-liganya lagi. Wah gila cuy. Jadi untuk mau masuk ke Liga 1 Jepang itu banyak kali prosesnya. Nah kita kan enggak bisa secara praktis. Kan? Karena memang enggak banyak liga kita. Liga 1, 2, 3, 4 itu yang enggak tahu. Belum pernah dengar ada Liga 5. Ada enggak Liga 5 teman-teman? Kok Liga 1 kan ada. Liga 2 Penggadaian, BRI Liga 1. Liga 3 Nusantara ya atau apa tuh? Komen ya kalau misalnya lupa gue. Apa itu ya? Liga 3 tuh namanya. Liga Nusantara kalau enggak salah. Baru 4 Piala Presiden kan. Nah Liga 5, Liga 6 ada nggak kira-kira teman-teman? Nah itu coba komen di kolom komentar. Nggak ada kan? Kalau ada nggak ke Liga 6? Atau ada nggak Liga 7 kita? Nggak ada. Nah sedangkan Jepang itu jelas. Bahkan dari sejak dini mereka latihan passing itu betul-betul terarah, teratur, crossing. Makanya controlling pemain Jepang itu sedap cuy. Memang postur tubuh mereka nggak tinggi. Tapi coba tengok kalau udah main bola. Lengket itu bola di kaki orang itu. Contoh waktu menghadapi Belanda kemarin. Ini Belanda loh, negara sepak bola, kalah mainnya sama negara Jepang. Yang mana notabene nggak ada sejarah sepak bolanya. Bahkan dulu Jepang sempat belajar lagi ke Indonesia tentang pengembangan Liga Galatama dulu nggak salah kita kan. Datang tuh orang Jepang ke Indonesia, kayak mana Liga Galatama? Oh kayak gini, mantap. Ditirunya cuy. Ditirunya, diimprovisasi, tengoknya mana kebaikan, mana kekurangannya, perbaikinya, jadi J-League. Keren malah. Kenapa? Mereka serius. Mereka ditunggangi sama federasi yang sehat. Mereka ditunggangi sama stakeholder atau pemimpin-pemimpin yang oke, yang mereka punya visi misi mantap. Jadi siapapun nanti ketua federasinya, mereka tinggal melanjutkan aja, nggak ada lagi ngubah-ngubah. Kenapa? Udah ada roadmap-nya. Nah pertanyaan kita, udah ada belum roadmap kita? Itu juga ya kan. Nah makanya kalau kita memang sudah lengkap tadi pemain diaspora kita mungkin 55 orang semua selevel, mungkin aku ya rasa ya nggak perlu lagi naturalisasi, udah cukup lah gitu kan. Tapi kan nanti kan ada nanti yang termakan oleh waktu. Contoh misalnya ini Tom Hai 2030 nanti kan udah tua cuy. Joe PLPC 2030 udah tua, makanya dikebut lah pemain kayak Luke Fikri, Mitchell Baker, kan. Ragnar juga pasti nanti udah tua. Jadi sebenarnya kita paham maksud daripada PSSI ini memperbanyak naturalisasi untuk menambah kedalaman skuad. Dan itu juga dipengen sama John Hetman. Karena kita kan nggak ada yang sabaran ini. Fans juga nggak sabar, pengennya instan. Federasi juga dituntut harus cepat berprestasi. Ya kan? Pak, ambillah cara ini, cara terbaik naturalisasi. Kalau kita pakai pemain lokal, apa kita sabar? Aku rasa banyak fans udah nggak sabar. Kenapa? Karena dari dulu juara AFF aja nggak pernah kita kan. Nah ini kita punya peluang nih juara AFF sebenarnya dengan munculnya banyak pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang bermain akhirnya tidak diaspora lagi ya, bermain di Liga Indonesia. Nah makanya kalau kita bicara tentang protes-protes pemain naturalisasi ini, wah panjang pembahasannya cuy, asli. Kan? Ya walaupun tetap juga ada yang berharap ya kalau bisa janganlah juga ini terus pemain diaspora, pemain naturalisasi atau pemain warisan. Kenapa nggak pakai pemain lokal? Boleh pakai pemain lokal. Siapa bilang nggak boleh? Coba tengok Rizky Ridho, banyak jago dia kan. Marcelino masih tetap dipakai. Kenapa? Karena level mereka udah masuk ke level pemain diaspora. Kenapa pemain lokal kita nggak dipakai? Karena kualitasnya. Berarti kan ada masalah di mana? Di pembinaan usia dini. Nah udah berapa banyak kompetisi untuk usia dini? Masih sangat sedikit. Itu yang harus sebenarnya diperbaiki. Mungkin di sini maksud daripada Bung Karni Ilyas adalah mengkritisi tentang PSSI-nya
yang mana mungkin masih belum kompeten dalam mengembangkan pembibitan pemain muda lah. Tapi kalau misalnya mengkritisi keputusan DPR menyetujui 2 pemain tersebut, wah ini kayaknya kita juga bisa lah untuk berkomentar kan gitu, karena kita cari prestasi kan gitu. Walaupun ada juga yang ngomong kami nggak butuh prestasi bang, kami mau prestasi itu jika dipenuhi dengan pemain-pemain lokal kita. Berat kali bang. Serius berat kali coy. Gimana bilangkannya ya? Kita ini karena gini, kita udah tengok ada contoh nih ya. Prancis sama Maroko udah jadi contoh betul lah itu. Prancis juara Piala Dunia, Maroko masuk semifinal, pakai pemain naturalisasi, pemain diaspora, pemain keturunan. Ada hasilnya. Nggak ada itu tanya orang, wah Jepang pemain naturalisasi. Wah Prancis itu pemain naturalisasi. Prancis itu pemain keturunan. Prancis itu bukan pemain orang Prancis asli. Nggak ada pernah dibilang. Apa yang dibilang? Negara Prancis. Nggak ada tuh juga Maroko. Mazraoui itu orang Belanda. Ini itu Ibrahim Diaz itu bukan orang Maroko. Hakimi bukan orang Maroko. Nggak ada. Rata-rata bisa bilang, itu orang Maroko. Udah selesai. Tapi tak kenapa di Indonesia ini masalah itu aja yang terus diperdebatkan. Kan? Aduh. Yang penting kita doakan aja lah, semoga timnas kita ini ya makin bagus ke depannya, makin gacor, makin mantap, kan? Seperti itu teman. Nah kalau kalian sendiri lah gimana? Kalian termasuk orang yang setuju dengan statement Bapak Karni Ilyas atau orang yang tidak setuju dengan statement Bapak Karni Ilyas? Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar. Oke? Oh iya teman-teman, untuk perihal bersyukur tadi, berbagi tentang kesyukuran 100.000 subscriber. Kan ini udah ada alhamdulillah udah 50-an ini yang follow Instagram Kembaren Kombur Bola. Nah, jadi kan mungkin kalian bertanya, kenapa mesti di Instagram bang? Kan di YouTube-nya kita ini. Nah, jadi kenapa? Nanti di YouTube tuh payah. Untuk scroll kan banyak kali tuh. Nah, banyak kali udah gitu nanti terpilih. Takutnya aku bilang ini nih, rupanya ada yang nge-DM atau nge-chat aku bukan dia, orang lain gitu. Karena dia nggak nengok, kan. Nah, kalau misalnya kita buat di Instagram, ini kan udah 55 orang. Jadi ada 55 orang lah yang berkesempatan untuk mendapatkan baju kaos Ori PSMS Medan. Nah, jadi kalau kalian mau ikut, mungkin bisa ikuti nih. Tenang, kalau udah selesai nanti giveaway-nya atau berbagi atau bersyukur tentang 100.000 subscriber, kalian unfollow lagi nggak masalah. Ini cuma untuk ini aja. Cuma untuk nentukan siapa pemenangnya aja. Berarti udah ada 55 orang yang ikut. Jadi metodenya itu nanti mudah aja. Misalnya udah 55 nih. Jadi aku nanti tinggal scroll gini, aku stop aja, gini misalnya kan. Nah, ini pemenangnya. Rohmat Hendrianto. Itu contoh ya, contoh belum ini, contoh. Rohmat Hendrianto. Nah. Dan satu lagi, ada syaratnya ya, nggak boleh akun bodong. Jadi kalau akun bodong, misalnya nggak ada mukanya atau mungkin followernya itu mencurigakan, itu kita cancel, nggak jadi pemenang. Ya sekali lagi aku bilang nggak jadi pemenang. Tapi kalau dia followernya dikit pun nggak masalah, tapi memang ada mukanya tertera di situ, dia tetap jadi pemenang, kan? Yang penting jangan pakai akun bodong lah. Ini aku suka tuh yang kayak gini malah dia, jelas dipasang mukanya. Bang siapa ini? _ykn.nv, jelas mukanya kayak gini. Yang kayak gitu maksud awak. Jadi sedap nanti misalnya kan, scroll nanti stop. Aku live, tenang aja, aku nanti nggak ada kong kali kong dengan siapapun di sini. Jadi semuanya nanti aku live aja, putar gini, stop. Ambil satu. Siapa ini? Angga Cipta. Misalnya kan jelas nih ada mukanya bang ini Angga Cipta ini. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau kalian berminat, ini kalau berminat ya. Tapi kalau misalnya nggak berminat juga nggak masalah bangku. Sekali lagi, kalian boleh unfollow habis itu. Yang penting ini untuk memudahkan kita aja. Oke? Cocok abangku ya, walaupun sebenarnya hadiahnya nggak seberapa, tapi mungkin inilah metode awak biar bisa mudah untuk kita dan untuk abangku semua. Nanti kalau udah menang, kirim alamatnya, aku kirim nanti. Oke? Komen di kolom komentar teman-teman, gimana pendapat kalian tentang Bung Karni Ilyas beri komentar pedas tentang timnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.